ketemu lagi hari ini dengan Kak Grace. Hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan lewat ucapan syukur kita dengan penyembahan yang kita mau naikkan pada saat hari ini. Kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat penyembahan kita. Bapa, aku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati setiap kami yang ada, baik anak-anak sekolah minggu yang ada, dan kami percaya hari ini Tuhan pasti ada di tengah-tengah kami dan pasti akan mimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semuanya sudah semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita sudah menyembah Tuhan tadi, tiba saatnya kita mau angkat pujian kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Semua adik-adik yang mendengar pasti bersuka cita. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Ya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita masih mau bersuka cita, amin, semuanya adik-adik, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Dan sebab itu kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih,
Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah senangkan hati Tuhan ya, pujian dan penyembahan kita. Tiba saatnya kita akan kembali lagi menyembah Tuhan, adik-adik semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya dengan baik. Kita juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan menyembah Tuhan kembali. Kita mau angkat penyembahan kita. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, hayatkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar, adik-adik yang mendengar, kami diberkati, kami dikuatkan, dan kami percaya bahwa kami akan menerima hikmat yang daripada Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kakak yang akan memberikan firman Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan beri hikmat, beri hati yang benar-benar ingin menyampaikan kepada kami, supaya kami yang mendengarkannya, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan pengucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kami hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ludi. Puji Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, sudah membesarkan nama Tuhan. Ini waktunya kita mendengarkan apa? Firman Tuhan. Oke, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya kalau mau catat, pulpen dan buku atau notesnya ya. Oke, kita mau hari ini kalau mau bawa adik-adik untuk sama-sama belajar di Alkitab kita. Kita mau buka di Keluaran 17. Keluaran ada di mana? Di perjanjian Perjanjian Lama. Oke. Kita mau baca ya. Di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah Tuhan panji-panjiku. Oke. Nih, ceritanya adalah tentang kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Udah buka semua? Udah dapat? Kita baca sama-sama ya. Ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan.
Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Wow, hebat ya adik-adik ya. Ini ceritanya adalah pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka diserang oleh bangsa sekitarnya. Namanya bangsa Amalek. Bangsa Amalek menyerang bangsa Israel. Wow, bangsa Israel bukan bangsa yang bisa perang. Karena itu mereka hanya punya pengharapan dan kekuatan mereka hanya pada Tuhan. Nah, ceritanya adalah Musa sebagai pemimpin, dia memiliki sebuah tongkat. Adik-adik ingat tongkat yang selalu dibawa sama Musa? Tongkat yang bisa membelah Laut Merah. Wah, bukan karena tongkatnya adik-adik, tapi karena kuasanya. Kuasa yang Tuhan beri, bahwa seperti firman Tuhan katakan, Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada kita. Musa memiliki kuasa, memiliki kekuatan itu dari Tuhan. Dibuktikan dengan tongkatnya. Tongkatnya itu artinya dia bisa memimpin bangsa itu dengan kuasa dari Tuhan. Ya, kemudian dengan tongkatnya itu Musa bilang, oke, Yosua kita bagi tugas. Yosua kamu pilih orang-orang yang cakap, yang bisa berperang untuk melawan bangsa Amalek. Aku dan Harun dan Hur akan ke puncak bukit untuk berdoa. Dan kemudian terjadilah bagi tugas kan. Yosua perang, Musa naik ke atas bukit. Nah, kemudian terjadilah pada saat Musa mengangkat tongkatnya itu, kuasa dari Tuhan itu, nah, bangsa Amalek kalah. Oh, Yosua menang. Bangsa Israel menang yang dipimpin oleh Bapak Yosua. Tapi kalau Bapak Musa di puncak bukit sana itu turun tangannya, tongkatnya turun, ya bangsa Amalek yang menang, bangsa Israel kalah. Aduh, Musa diri lagi. Angkat lagi tongkatnya. Bapak Yosua dan bangsa Israel menang. Tapi kemudian capek. Capek dong. Siapa yang tahan? Coba angkat, adik-adik angkat tangannya. Itu 1, 2, 3. Wah, masih 1 menit lewat. Setengah jam mungkin masih kuat. 1 jam udah mulai gemetar. Lama-lama pegel ya kan. Capek. Adik-adik sering itu. Kakak suka ketemu adik-adik bilang, capek kak gitu. Tapi kemudian Bapak Musa tidak sendiri, puji Tuhan. Bapak Musa ditolong sama Bapak Harun dan Bapak Hur. Akhirnya Bapak Musa duduk di atas batu, dia tetap mengangkat tongkat yang adalah melambangkan kuasa dari pertolongan dari Tuhan, dan kemudian ditopang sama tangan kanannya dipegang sama Bapak Harun, tangan kirinya dipegang sama Bapak Hur. Jadi tangannya tetap kuat sampai perang itu, sampai dibilang sampai matahari terbenam. Bapak Musa masih bisa pegang tongkatnya itu. Akhirnya bangsa Amalek kalah, bangsa Israel menang. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Bapak Musa juga. Tepuk tangan buat Bapak Harun. Tepuk tangan untuk Bapak Hur, dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kok bisa kak? Maksudnya apa sih? Nah, firman Tuhan bilang, Tuhanlah panji-panjiku. Panji-panji, adik-adik tahu panji? Biasanya orang perang itu dia bawa bendera perang. Wah, bendera itu artinya kemenangan, kebebasan, artinya kekuatan, artinya perlambang berdirinya kemegahan sebuah bangsa. Biasanya gitu ya. Kita juga punya kan panji-panji kita, lambang dari sebuah bangsa. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa panji-panji kita hanyalah Tuhan Yesus. Musa membuktikan bahwa dia tidak kuat. Yosua perang itu bukan karena Yosuanya hebat, bukan karena bangsa Israel hebat, tapi semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan. Tuhan Yesus yang membuat bangsa Amalek kalah. Tuhan Yesus yang membuat
Yosua bisa menyerang dan bisa memenangkan perang. Tuhan Yesus yang bisa, hanya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dari bangsa Israel. Bangsa Israel menang karena dia mengandalkan Tuhan. Sama dengan kita hari ini. Pelajarannya apakah hari ini? Pelajaran hari ini pertama adalah kita hidup hanya karena Tuhan Yesus. Kalau kita bisa kuat, kita masih boleh sehat, kita masih boleh ada sampai hari ini, itu karena Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah seperti Bapak Musa itu punya kuasa, kita juga punya kuasa. Adik-adik, kita udah belajar ya sampai kemarin hari Pantekosta, kita terima Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita baca yuk. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul di mana yo? Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8 di Perjanjian Baru. Ada? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Seperti Bapak Musa menerima kuasa dengan dilambangkan dengan tongkat yang selalu dia bawa, tapi untuk kita kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang ditaruh bukan dipegang, bukan bentuknya tongkat, tapi Roh Kudus adalah roh yang masuk di dalam hidup kita yang kita sudah terima. Kita punya Roh Kudus, kita punya kuasa. Kuasa untuk apa, Kak? Untuk ledekin orang, bukan. Untuk perang, untuk berantem sama orang, bukan. Untuk melawan iblis, untuk melawan si jahat yang suka mengganggu hidupnya kita, supaya kita bikin dosa, supaya kita jauh dari Tuhan. Roh Kudus menolong kita, menjadi kekuatan kita. Makanya kalau adik-adik udah mau mikir-mikir mau bikin dosa, mau digoda untuk bikin dosa, mau mikir mau ngomong kasar, bilang dalam nama Yesus, ya hilang. Gak boleh bikin ngomong kasar. Atau mau nyontek, aduh bolehlah nyontek lah. Wah, tapi Roh Kudus bilang tidak boleh curang. Mulai dalam nama Yesus. Adik-adik mulai mau lihat-lihat buku-buku yang aneh-aneh. Misalnya, lihat di handphone, lihat main game yang buku-buku berdarah-darah. Aduh, jangan ya adik-adik ya. Nanti adik-adik jadi, nanti iblisnya gampang masuk ke adik-adik ya. Kalau adik-adik mulai berpikir, aduh aku mau bikin jahat, aku mau jahatin orang itu, aku mau bales, aku mau marah, bilang dalam nama Yesus. Jangan itu dilakukan. Usir itu di dalam nama Yesus. Kita punya kuasa. Kalau adik-adik, aduh Kak, tapi aku mau orangnya baik-baik aja, tapi aku cuman nggak bisa berdoa. Minta juga sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau bisa berdoa. Minta kuasa Roh Kudus untuk bisa berdoa. Oke, adik-adik ya, kita punya kuasa. Tuhan udah kasih kuasanya. Enggak cuma buat Bapak Musa, tapi Tuhan memberikan kuasanya melalui Roh Kudusnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan Roh Kudus itu sudah diberikan dalam hatinya adik-adik. Oke, itu hal yang pertama. Tadi hal yang kedua ya. Hal yang pertama adalah kekuatan kita adalah dari Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah kita punya kuasa. Makanya hidupnya adik-adik gak boleh sembarangan, karena adik-adik punya kuasa. Adik-adik harus menjadi saksi. Yang ketiga adalah kita sebagai saksi, kita harus saling tolong menolong. Seperti Bapak Harun dan Bapak Hur tadi. Dia menolong Musa. Kalau nggak ada, mereka tahu Musa nggak mungkin loh bisa 24 jam angkat tangan. Nggak bisa loh. Mereka butuh pertolongan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus menolong sesama kita yang membutuhkan. Kalau ada temannya adik-adik yang lagi sedih, adik-adik datang. Kenapa sedih? Doain, ya kan? Atau adik-adik lihat mama lagi sedih, mama lagi butuh pertolongan, adik-adik datang. Mama butuh pertolongan, mama lagi sakit, atau papa lagi sakit, atau teman kamu lagi sakit. Datang doain. Dalam nama Yesus sembuh. Tuhan tolong. Adik-adik harus belajar untuk menolong, jadi saksi. Menjadi saksi itu nggak cuma ngomong Tuhan Yesus hebat loh, Tuhan Yesus. Itu memang harus, tapi kita juga harus melakukannya dengan tingkah laku kita. Lakukan itu. Ya, adik-adik kita harus jadi saksi, kita harus saling menolong orang yang
membutuhkan. Dan hal yang keempat, hal yang terakhir adalah Bapak Musa ternyata punya teman-teman yang baik, teman-teman yang mengasihi Tuhan, teman-teman yang bisa menolong Bapak Musa untuk tetap dengan Tuhan. Karena itu Bapak Musa bergaul dengan orang yang tepat. Nah, hal yang penting juga yang terakhir yang kakak boleh bagikan adalah kita harus punya teman-teman yang tepat, teman-teman yang mengasihi Tuhan, yang bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat ayatnya di mana? 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan 1, 2, 3, kita baca sama-sama. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, adik-adik harus punya teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Kalau teman-teman kamu ngomong kasar, kamu gak boleh ikut-ikutan. Kalau teman-teman kamu suka berantem, suka nakal, kamu gak boleh ikut-ikut. Cari teman yang baik. Ya, kalau kalian bisa menasehati mereka, itu lebih bagus. Tapi kalau kalian nggak bisa, tinggalkan. Cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik. Dan yang penting, kamu tetap harus di dalam Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari. Itu adalah lingkungan yang paling baik. Kita punya lingkungan secara manusia dengan teman-teman. Tapi lingkungan yang paling baik adalah kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan. Ya adik-adik, susah nggak? Enggak dong. Ya kan, kalau adik-adik selalu membiasakan hidup kalian untuk dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Oke? Bisa dimengerti hari ini firman Tuhannya? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya hidup kami karena kemurahan-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah panji-panji kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kuasa Tuhan Yesus, untuk kami boleh menjadi saksi, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berguna Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau mau pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Semuanya kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Biarlah apa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan firman yang sudah kami dengar biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.